Dan selanjutnya yang ke-9 ini, Anda dapat lakukan aktivitas melukis atau menggambar. Bagi Anda yang suka melukis dan menggambar, contohnya. Boleh juga menggambar yang dimaksudkan ini kalau Anda memang tertarik, misalnya ada perempuan, kemudian tertarik untuk seni menghias wajah, Anda bisa lakukan untuk berhias, mempercantik diri. Dan bahkan ketika masa pandemi ini masih berlangsung, Anda dapat explore kegiatan mengeksplorasi hiasan atau riasan. Dengan kata lain, Anda menggambar, melukis di wajah Anda sendiri. Menarik bukan? Nah, itu dapat meningkatkan frekuensi yang positif dalam diri. Kemudian tentu saja bernyanyi. Itu pun sering sekali saya lakukan. Ketika saya bekerja dalam kondisi yang sangat pressure pun, saya dikenal suka nyanyi juga, walaupun suara saya tidak terlalu merdu, namun saya yakin dan percaya tetap saja ada bagian-bagian yang indah untuk didengarkan. Itu tanda adanya rasa percaya diri. Nah, kemudian ke-11 nih, setelah bernyanyi ya pasti menari. Bagi Anda yang punya kecerdasan kinestetik atau anak gitu misalnya, itu boleh saja melakukan aktivitas di dalam rumah dengan menari diiringi musik-musik yang memang positif juga, karena ada bagian-bagian musik yang justru dilarang karena itu dapat meningkatkan kecemasan atau daya hayal yang tidak realistis. Jadi juga harus waspada ya, harus hati-hati di sini. Tanyakan dan konsultasikan lagi kepada ahlinya juga tentang pemilihan musik yang baik. Kalau untuk diri boleh difilter karena kita masih dewasa, sudah masuk usia dewasa dini misalnya. Namun untuk anak-anak ini perlu ada pendampingan dalam pemilihan musik yang tepat bagi anak. Dan ke-12, afirmasi. Afirmasi ini juga dibutuhkan untuk ke dalam diri, dan terus lakukan afirmasi-afirmasi yang positif ke dalam diri. Ke-13, tentu saja relaksasi. Jadi Anda pun berupaya untuk selalu membuat diri menjadi rileks, kendurkan ketegangan yang ada di otot wajah bahkan dan di seluruh otot tubuh Anda ketika Anda melakukan relaksasi. Izinkan dan niatkan bahwa diri Anda adalah hal yang terpenting saat ini, sehingga apapun yang nantinya akan datang dalam proses relaksasi itu Anda dapat terima dengan baik dan membuat diri Anda menjadi fresh jauh lebih baik dari sebelumnya. 14, khusyuk dalam berdoa. Wow, ternyata luar biasa. Ketika Anda khusyuk dalam berdoa, tentu Anda fokus kepada kebesaran Tuhan. Dan disinilah belief Anda, keyakinan di dalam diri Anda pun terus tumbuh subur. Makanya kekhusyukan dalam berdoa dapat meningkatkan getaran frekuensi yang lebih tinggi di dalam diri. Ini pun ada kaitannya dengan hormon serotonin. Jika Anda menyimak video saya sebelumnya, itu ada 4 senyawa kebahagiaan, di antaranya adalah serotonin. Dengan Anda khusyuk berdoa, maka dapat meningkatkan serotonin di dalam tubuh yang membuat Anda menjadi bahagia, dan tentu saja getaran frekuensi lebih tinggi akan Anda dapatkan. 15, berjalanlah di matahari. Jika Anda tidak memiliki halaman luas, boleh berjalan di tempat namun tetap terpapar matahari. Karena ternyata juga kembali kepada 4 senyawa kebahagiaan. Ketika Anda terpapar matahari, Anda juga dapat juga serotoninnya. Kemudian ke-16, berolahraga. Olahraga boleh juga dilakukan di dalam ruangan, indoor dan outdoor.
Jadi segala sesuatunya disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga tidak menjadikan Anda terbelenggu atau malah bertambah stres karena banyaknya tekanan harus ini dan harus itu. Ini upaya kita untuk meningkatkan frekuensi tinggi di dalam tubuh kita sehingga mendapatkan level energi yang power. Selain berolahraga, yang ke-17, menikmati alam dan keindahannya. Pertanyaannya, Bu, bagaimana mungkin saya berjalan-jalan seperti ini? Sementara ini PPKM, sementara ini darurat COVID, bagaimana mungkin Bu bisa dilakukan itu? Anda dapat berkreasi. Dengan apa? Visualisasi Anda. Boleh jadi Anda tidak mendapatkan koneksi internet yang bagus misalnya, tapi Anda bisa untuk memvisualisasikan, berimajinasi pada saat Anda relaksasi, Anda berada di suatu tempat yang indah. Nah, kalau Anda bisa menonton tayangan TV ataupun melalui internet, Anda bisa cari tempat-tempat mana yang sebelumnya Anda minati untuk dikunjungi namun belum sempat dikunjungi karena pandemi ini. Boleh Anda searching di situ dan boleh Anda tonton tayangan tersebut. Mudah sekali bukan kalau belum bisa langsung datang menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. 18. Bebas berkreasi sesuai bakat, minat, dan potensi. Jadi silahkan eksplor diri Anda. Kalau dikatakan merdeka, eksplor lagi apa yang paling Anda minati dan potensi apa yang ada. It's okay, tidak ada masalah terhadap kesalahan karena itu eksplorasi Anda sendiri. Jadi banyak-banyaklah berkreasi ketika masa pandemi ini untuk dapat meningkatkan frekuensi getaran yang lebih tinggi lagi di dalam diri Anda. Nah, 19 tentunya harus optimis di sini karena optimis ini adalah berbaik sangka terhadap keadaan. Ini pun luar biasa getarannya, sudah melebihi 400 Hz tentunya. Dan ketika Anda optimis, semuanya dapat Anda kendalikan. Nah, yang ke-20 saya tuliskan 20 karena mungkin saja lebih banyak lagi di sekeliling Anda ketika Anda bisa explore, bebas berkreasi. Namun saya tuliskan 20, berbagi cerita positif. Anda bayangkan di masa yang seperti ini, ketika Anda dapat informasi yang negatif, apa yang diproses oleh tubuh kita? Kecemasan, ketakutan, dan itu tadi sudah disebutkan berapa getarannya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika masa-masa seperti ini kita mampu berbagi cerita yang positif, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Katakan atau kendalikan lagi self-talk di dalam diri dengan hal-hal yang positif atau kata-kata yang positif terhadap diri kita. Nah, semua itu 20 ini adalah ikhtiar kita, usaha kita untuk dapat meningkatkan getaran frekuensi yang lebih tinggi agar kita semua dapat mengendalikan virus COVID-19. Nah, Anda boleh latih diri dengan aktivitas tadi selama 30 hari dalam kesadaran tentunya. Nah, pertanyaannya jika muncul adalah mengapa harus 30 hari? Ada yang tahu mengapa harus 30 hari? Iya, menurut riset dari John Bargh dengan eksperimennya yang bernama Bargh-Howard Theory menguraikan bahwa manusia itu memiliki 1 triliun sel yang setiap harinya mati. Kira-kira 30 miliar sel, sehingga di hari ke-30 manusia itu berbeda dengan sel 30 hari yang lalu, 30 hari sebelumnya. Nah, sel itu aslinya billion nano jumlahnya. Jadi di sini ada sel yang mati kira-kira 30 miliar sel di hari ke-30. Nah, di hari ke-30 itulah manusia itu berbeda lagi dengan apa yang ditulisi oleh dirinya sendiri di 30 hari tersebut,
yang seharusnya sel itu jumlahnya billion nano jumlahnya. Nah, dalam waktu 30 hari, sel yang mati itu digantikan atau tumbuh sel baru. Pada saat sel baru itu bertumbuh, sel tersebut sifatnya netral. Jadi kita bisa menuliskan apapun yang baik-baik saja tentunya di dalam sel ini. Nah, jika kita melakukan aktivitas positif seperti yang tadi saya uraikan, maka sel baru kita tentu bereaksi sesuai database yang dituliskan tadi, sehingga akhirnya dapat membentuk getaran dengan frekuensi yang tinggi. Jadi itu alasannya mengapa harus 30 hari. Sahabat VGH, selain tadi ada beberapa uraian tentang bagaimana meningkatkan getaran frekuensi yang tinggi, selain itu ada makanan yang diberikan bumi. Masya Allah nih, bumi memberikan kita, bumi saja berbagi pada kita manusia. Mengapa manusia tidak berbagi pada bumi? Nah, makanya tema sekarang saya menggunakan warna bumi, earth. Nah, alasannya itu karena saya berterima kasih juga kepada bumi, tempat di mana saya berdiri, tempat di mana saya tumbuh. Jadi selain tadi yang diuraikan, ada makanan yang diberikan oleh bumi yang dapat kita konsumsi seperti biji-bijian, sereal, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang semuanya sangat menyehatkan untuk diri kita di saat-saat pandemi seperti ini, yang dapat membantu meningkatkan juga vibrasi energi power di dalam diri, termasuk air mineral yang juga membantu kita bergetaran lebih tinggi sehingga dapat mengendalikan COVID-19. Jadi sekarang ini bukan hanya patokannya obat-obatan atau suplemen loh. Coba tolong kembali sekarang, kita ingatkan, diri saya diingatkan untuk Anda semua, konsumsi air sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Konsumsi air sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda untuk mengatasi COVID-19. Nah, untuk sahabat semua, Anda akan lebih mudah melakukan itu semua jika ada kemauan dan niatan untuk dapat mengendalikan kondisi ini. Jadi ketika tadi saya berbicara tentang air mineral, riset lagi dari Masaru Emoto itu tentang air yang ada di dalam tubuh kita, manusia dewasa 60%, kira-kira seperti itu. Nah, ketika air itu kurang, tentu saja akan berdampak negatif di dalam tubuh. Bahkan pun bukan virus COVID-19, virus yang lain pun akan lebih mudah masuk. Jadi itulah kenapa masa-masa di mana kita minus dalam kebutuhan mineral air itu, itulah yang membuat tubuh kita semakin drop dan imunitas kita menurun. Jadi tentu saja hal-hal seperti ini tidak bisa Anda abaikan. Saya berharap dan berdoa semoga kita semuanya dapat melewati masa-masa sulit ini dan berhasil menjadi pemenangnya. Dan kalaupun kita terpapar COVID, seperti saya sudah pernah terpapar COVID dan saya mampu survive hingga akhirnya alhamdulillah diberikan kesehatan, dan saya sudah mulai mengikuti aturan yang berlaku dari pemerintah ini untuk vaksin dan lain sebagainya. Itu hanyalah ikhtiar. Untuk para sahabat semua, mari sama-sama kita sempurnakan ikhtiar dengan vaksin, perketat prokes kita, perhebat doa, getarkan frekuensi yang tinggi, insya Allah sehat menyertai kita semuanya. Semoga bermanfaat topik kita kali ini,
Dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam energi power. Saya Nenden Teresia dari VGH 99 Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.